Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini begitu banyak ya orang-orang mengaku murtad, terus dia ya kalau sekadar ngaku murtad sih nggak apa-apa, tapi ketika dia mulai tanda kutip ya menyerang gitu, mendiskreditkan ajaran Islam, melecehkan Islam, ini yang justru akan menimbulkan yang namanya apa istilahnya konflik ya secara tidak langsung. Pasti bagaimanapun juga akan ada ya umat Islam yang merasa tersinggung, yang merasa sakit hati dengan ocehan celotehan yang memang ya terkesan itu melecehkan dan meremehkan atau mendiskreditkan ajaran Islam. Oke ya, sebelumnya kita pernah bahas tentang Juli Caniago yang dia juga mengaku katanya dia itu dulunya Islam terus murtad ya, terus dia bikin video yang kontennya itu ya ada yang sedikit membahas tentang keislaman, tapi justru di kontennya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Juli Caniago ini kita ragukan apakah dia dulu dia Islam atau tidak. Karena apa? Karena apa yang disampaikan itu terkait hal-hal yang mendasar tentang ajaran Islam saja, dia itu nggak ngerti, nggak tahu ya. Makanya di video saya sebelumnya ya, dua video saya yang membahas Juli Caniago, yaitu video ini dan juga video ini, itu teman-teman bisa lihat bagaimana rapuhnya argumentasi Juli Caniago ketika ia berusaha untuk menyerang ajaran Islam, namun pada hakikatnya dia sendiri menunjukkan kebodohannya, ketidaktahuannya terhadap apa yang dia bahas. Nah, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya, kebetulan ada yang komen di video saya sebelumnya ya, saya diminta untuk membahas tentang salah seorang yang mengaku murtadin juga yang bernama Muhammad KC katanya. Jadi yang saya ingin garis bawah ya bahwa fardu wudu rukun Islam adanya di kitab karangan Syekh Nawawi ini, bukan di Al-Quran. Ya, itu adalah salah satu bentuk kebodohan yang diungkapkan oleh KC. Dia mengatakan bahwa fardu wudu, terus ada lagi rukun Islam ya. Dia bilang katanya itu hanya ada di kitab Safinatun Najah ya, karangan ulama Syafi'iyah tersebut, yaitu An-Nawawi Al-Bantani ya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah menunjukkan bahwa kebodohan dari KC yang tidak mengerti ajaran Islam yang padahal itu adalah sangat esensi ya, sangat sangat mendasar, dan dia hanya mengetahui itu konon katanya karangan dari ulama, padahal perintah wudu itu ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Teman-teman bisa lihat ya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, di situ Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan betul ya tentang bagaimana ya urutan-urutan atau yang menjadi kewajiban wudu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalat ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq ya, dan basuhlah ya tangan kalian hingga siku, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki kalian hingga mata kaki. Jadi sangat jelas bahwa perintah wudu itu ada di dalam Al-Quran, bukan sekedar karangan para ulama. Adapun ketika di dalam kitab Safinatun Najah itu menerangkan ada dua lagi ya yang menjadi fardu wudu, diantaranya lah niat dan juga tertib. Ini adalah bagian dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan dalam sebuah hadisnya, innamal a'malu binniyat ya, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia pasti akan mendapatkan apa dari yang ia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kata Rasulullah ya. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu diniatkan untuk ke Allah dan Rasulnya, maka dia akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Namun kata Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya itu ya untuk dunia atau untuk wanita yang dinikahinya, ya maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Dengan kata lain, sebenarnya pondasi dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu wudu, sholat, zakat, puasa, haji, itu harus bermuara pada yang namanya niat, keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi fardu.
yang menjadi kewajiban bagi setiap manusia ketika ia melaksanakan ibadah itu yang pertama kali adalah niat karena Allah, bukan karena selain Allah. Karena ketika kita sholat misalnya, ya kita meniatkan untuk dilihat orang, kita meniatkan supaya kita disebut orang yang soleh, orang yang rajin ibadah, maka ibadah kita tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena salah niat. Maka dari itu kenapa para ulama mengatakan ya niat itu adalah bagian dari fardu wudhu, itu adalah salah satu inspirasi atau petunjuk yang ada dalam hadis Rasulullah SAW, dan itu dibenarkan. Ini adalah dibentuk sebagai kolaborasi ya. Jadi dalil itu bisa dari Al-Quran, bisa juga dari hadis, seperti itu, saling melengkapi. Karena memang di dalam Al-Quran Allah juga memerintahkan ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, ya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bagaimana cara mentaati Rasul? Yaitu dengan cara melihat sabdanya, hadis-hadisnya yang berkenan dengan petunjuk untuk kita bagaimana melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya lah dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya adalah ketika dalam kitab Safinatun Najah itu menerangkan tentang fardu wudhu, diantaranya juga adalah tertib. Ini juga berlandaskan hadis Rasulullah SAW yang banyak sekali menerangkan. Teman-teman bisa lihat di dalam kitab Bulughul Maram ya, min adillatil ahkam, kayak karya Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Di situ menerangkan bagaimana ya Rasulullah SAW mempraktekkan cara berwudhu itu yang tertib ya. Tadi ya, mulai dari membasuh tangan, membaca bismillah, membasuh tangan, terus juga berkumur-kumur, masukkan ke dalam hidung, membasuh muka dan segala macam. Ini adalah bagian dari tertib wudhu ya, sampai selesai ya. Itu adalah bagaimana urutan-urutan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok harus berurutan ya? Memang itulah syariatnya ya. Memang itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi memang kita beribadah itu kan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan arahan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi memang tidak bisa manusia itu senaknya wudhu itu pakai gaya-gaya dia gitu ya. Dia misalnya nyiprat-nyipratin pakai dengan kaki dengan cara menendang-nendang air misalnya, seperti itu. Atau misalnya mau basuh muka itu dengan cara dia masukkan mukanya ke dalam kolam misalnya, seperti itu. Kan tidak gitu kan. Jadi supaya tertib, supaya tuh ibadah itu seragam ya, tidak menimbulkan perdebatan di kalangan muslim misalnya, oh kamu wudhunya begitu, kok kamunya begitu, maka kembalikan semua kepada rujukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang bagaimana menerangkan tertib wudhu itu seperti apa. Inilah yang menjadi patokan kita sebagai seorang muslim untuk bagaimana melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana di dalam Islam mengharapkan keselamatan, sedangkan ibadah yang dilakukan sesuai kitab karangan ini. Ya, lagi-lagi KC menunjukkan kebodohannya ya. Bagaimana dia mengatakan bahwa bagaimana Islam itu bisa menyelamatkan umatnya sedangkan kita beribadah dengan berpacu pada kitab Safinatun Najah. Sebenarnya ya KC ini terlalu bodoh. Kitab fikih itu kan bukan Safinatun Najah aja, banyak seperti itu. Dan ingat, ketika para ulama mengarang kitab fikih tersebut itu berlandaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar karangan belaka. Sebagaimana tadi disampaikan KC, kan dia menunjukkan kebodohannya. Tadi dia bilang katanya masalah tertib wudhu ya, masalah fardu wudhu itu ada 6, itu hanya karangan di kitab Safinatun Najah. Padahal jelas itu adalah berlandaskan Al-Quran dan hadis ya. Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6 di situ juga diterangkan ya bagaimana masalah fardu wudhu tersebut. Dan juga masalah niat tadi juga sudah disampaikan di hadis Nabi SAW juga ada. Jadi memang para ulama ketika mengarang kitab ya, membuat kitab tentang panduan ibadah bagi kaum muslimin, itu bukan karangan-karangan bebas gitu. Maksudnya karangan yang ngarang dia gitu, ibadah itu harus begini gitu sesuai dengan logika dia. Tidak, itu berdasarkan dari hadis-hadis, berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi hal semacam ini aja KC itu nggak paham gitu. Ini kan menunjukkan kebodohan sekali. Jadi dia selama ini ngonon katanya tinggal di pesantren, ngaku Islam tuh belajar apa? Kok hal semacam ini aja nggak ngerti? Contohnya banyak kan, di Kristen sendiri banyak kok buku panduan ibadah Kristen di gereja. Itu kan yang nulis kan bukannya Yesus pasti kan. Yang nulis pasti orang-orang ya, orang-orang Kristen, entah pastor, entah pendeta. Terus dibaca.
apakah itu buku sesat? Maksudnya orang Kristen mengatakan ini gak usah dipakai karena emang yang bikin ini orang-orang bukan Yesus ini. Kan nggak gitu juga, ya kan? Jadi logikanya ini harus dibenarkan dulu seperti itu. Jangan menilai umat Islam tuh sesat ya karena kita beribadah panduannya buku Safinatun Najah. Tidak. Jadi pengetahuan kaca ini dangkal sekali ya. Jadi menilai hanya ritual umat Islam hanya dari satu kitab itu menunjukkan kesempitan wawasan dia tentang Islam juga sangat minim seperti itu. Dan lebih lagi dia melecehkan kitab tersebut dan mengatakan bahwa kitab tersebut adalah kitab menyesatkan umat Islam seperti itu. Padahal kalau dia mau kaji lagi di dalam kitab tersebut ya sangat luar biasa, diutarakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis ya, tidak sekadar karangan ulama saja seperti itu. Ini yang harus diluruskan seperti itu. Alurnya peribadahan umat Islam itu di karangan kitab karangan Syekh Nawawi. Silakan saudara dipikir secara jernih. Saya menyampaikan ini bukan mau merusak Islam, tapi meluruskan orang supaya jangan terjebak dengan kitab karangan orang dikatakan dari Allah. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi misalnya ya, coba deh di dalam kitab Safinatun Najah itu mana yang di situ memuat keterangan ya petunjuk bagi umat Islam untuk melakukan ritual ibadah yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Coba, tidak ada kan? Karena kalau kita membaca kitab tersebut, apalagi yang syarahnya tersebut ya, itu dijelaskan bagaimana ya bagi pondasi ketika para ulama Syekh Al-Bantani itu menulis kitab Safinatun Najah berkenaan dengan masalah toharo, masalah rukun Islam, ya masalah haji dan segala macam, itu jelas berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Ya, karena memang itulah panduan umat Islam untuk bagaimana ia melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini bahwa memang kitab tersebut ya memuat berisi tentang penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ya, jadi tidak bisa dikatakan itu adalah sebagai kitab karangan belaka. Nah justru kalau kita balik bertanya ya kepada Cek, lu coba cari deh kenapa orang Kristen kalau ibadah tuh hari Minggu. Gue mau tanya nih ya, serius gue mau tanya, bahkan bukan hanya Cek, toh silakan ya orang-orang Kristen, lu tahu gak dalilnya kenapa lu beribadah harus hari Minggu? Mana dalilnya? Mana dari Alkitab? Tunjukin ke gue. Coba, ada gak? Nggak bakalan ada. Perintah Yesus untuk bagaimana umat Kristen beribadah di hari Minggu. Tidak akan ada. Ya, yang ada diterangkan di dalam Bible itu hari Sabat. Kenapa sekarang malah hari Minggu? Itu petunjuknya dari mana? Petunjuknya dari mana? Coba. Jadi lu beribadah pakai tuntunan siapa? Yesus nggak nyuruh lu beribadah hari Minggu. Sejak kapan itu orang Kristen memproklamirkan diri ya bersepakat untuk ibadat hari Minggu, padahal di Alkitab tidak ada? Bisa jawab? Tidak kan? Coba cari. Jadi kalau Anda mau mengkoreksi atau mengkritisi Islam itu pakai otak ya. Tadi Anda bilang coba berpikir, Anda sendiri belum berpikir ya. Anda katanya mantan muslim, tapi kok hal mendasar seperti ini aja Anda nggak ngerti, Anda nggak tahu bahwa kitab tersebut memang dikarang bukan sekedar karangan belaka, ada pondasinya, ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, petunjuknya dari Allah dan Rasulnya. Nah sekarang lu koreksi sendiri deh ibadah agama lu ya, kenapa lu harus ibadah tuh hari Minggu? Dan gue mau tanya lagi, sejak kapan Yesus mengajarkan ibadah tuh dengan nyanyi-nyanyi, pakai keyboard ya, pakai gitar? Coba ada gak perintahnya di dalam Bible? Ada? Ya, hari Minggu ke gereja pakai gitar nyanyi-nyanyi. Enggak, gue bukannya maksud menghina agama Kristen ya, oke, enggak, gue cuma balikin logika karena kan Kaca ini ngakunya Kristen. Jadi sebelum dia mengkritisi Islam, coba dia pelajari dulu tentang agamanya. Ada gak masalah ibadah ya? Kita baru masalah dasar, masalah ibadah dulu nih, belum masalah ketauhidan. Sebenarnya saya udah menyinggung masalah ketauhidan ini di video saya sebelumnya tentang masalah Juli Caniago. Tapi kan memang yang dibahas oleh Kaca ini berbeda. Dia ini ingin ngebahas masalah ritual ibadah. Maka saya pertanyakan balik, di agama sendiri memang ada dalilnya
untuk bagaimana orang Kristen beribadah khusus di hari Minggu. Coba cari sampai dapat ya, saya tunggu. Saudara masih ingat tadi saya katakan rukun Islam ini dari kitab karangan ini. Tapi syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji itu katanya perintah Allah. Padahal jelas kitab karangan ini. Ya kan, dia ngaku muslim. Dia ngaku dulu tinggal di lingkungan pesantren. Dia ngaku katanya muslim yang taat. Tapi masalah esensi saja, masalah dasar yaitu rukun Islam, dia nggak paham. Dia bilang rukun Islam itu berada di dalam kitab Safinatun Najah saja, berasal dari situ. Padahal kan bukan. Hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara, itu ada di dalam kitab-kitab hadis. Sabda Rasulullah SAW jauh sebelum adanya kitab Safinatun Najah. Jadi pemahaman dasar seperti ini aja kaca itu nggak paham. Jadi kita pertanyakan nih, dulu Islamnya dia benar-benar gak sih dia dulu emang Islam, atau ya kalaupun dia ngaku-ngaku Islam di pesantren, ya apa yang dipelajari gitu, kok masalah mendasar seperti ini aja dia nggak paham ya. Jadi malu gitu, dan memang memalukan sekali ya orang-orang yang ngaku murtad ini, yang ngaku dulunya Islam terus ngaku ke Kristen ya, ketika dia mengoceh ya di publik itu malah semakin ketara gitu kebodohannya. Seperti itu ya teman-teman. Ini fakta. Ya, saya bukan menjelekkan Islam. Saya meluruskan. Jangan punya pikiran bahwa saya dikira merusak Islam atau saya melecehkan Islam. Ini bukti fakta kitabnya loh. It's okay. Bagi saya pribadi, saya tidak menganggap KC ini menghina ajaran Islam, karena tidak ada yang terhina. Islam tuh di ocehan dia nggak ada. Justru saya malah meyakinkan kepada teman-teman yang menonton video KC tersebut bahwa sesungguhnya si KC ini sedang menunjukkan kebodohannya terhadap Islam, ketidaktahuannya terhadap Islam, dan itu semakin menguatkan kita semua sebagai seorang muslim bahwa sesungguhnya memang benar. Saya sudah sampaikan ini di video ketika saya membahas Juli Caniago, bahwa rata-rata orang Islam yang murtad itu adalah orang bodoh. Dia tuh nggak tahu tentang ajaran Islam, maka dia murtad. Maka penjelasan dia tentang ajaran Islam ngaco seperti KC ini, seperti Juli Caniago. Wajar kan? Wajar. Maka kita nggak usah, saya pribadi sebagai orang Islam nggak merasa Islam terhina dengan ocehan KC. Justru saya malah melihat ya, meyakinkan bahwa sesungguhnya memang benar orang-orang yang murtad itu adalah orang bego seperti KC ini. Dia bodoh dari pemahamannya terhadap Islam itu sendiri. Seperti itu ya. Saya menghimbau kepada saudara, sadarlah saudara, jangan merasa benar. Nih kepada para mualaf nih, Yahya Waloni, Ustadz Kainama, terus siapa lagi, Islam Mukoginta. Ini karangan nih. Ya. Ini Pardu Wudu nih tadi nah. Loh, bukannya KC yang merasa sok paling benar dengan menyalah-nyalahkan bahwa rukun Islam, wudu, haji itu hanya ada di dalam kitab Safinatun Najah. Kan lucu kayak gitu. Padahal dia sendiri bego, dia sendiri bodoh. Dia tuh nggak tahu dah bahwa keterangan masalah rukun Islam, masalah haji, masalah wudu itu banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab para ulama yang lain, syarah hadis, tafsir, kitab-kitab fikih yang lain, bukan hanya Safinatun Najah. Jadi ketika dia ini mengklaim bahwa ini adalah satu-satunya kitab Safinatun Najah, sumbernya dari sini ya, itu kan ngaco. Jadi dia merasa paling benar sendiri, padahal dia sendiri salah. Dia itu kurang wawasan gitu, kurang membuka pikiran bahwa sesungguhnya ya ajaran Islam itu bersumber dari sumber yang otentik, perintah dari Allah dan Rasulnya, terutama dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dia jadi penjelasan dia tentang ini loh nih kitabnya, ini kitabnya itu tidak lagi berguna. Karena apa? Dia sendiri dari awal sudah menunjukkan kebodohannya bahwa dia hanya menjadikan satu referensi saja ya, tidak di Al-Quran, tidak di hadis. Padahal kalau dia mau menggali dari Al-Quran dan hadis, keterangan wudhu, keterangan rukun Islam, keterangan haji itu ada ya, ada teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang tadi masalah wudhu, itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah menjelaskan. Ya ada di situ. Terus juga ketika menjelaskan tentang ibadah haji misalnya, itu juga ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Itu ada ya.
Jadi ada perintahnya. Haji itu ada perintah di dalam Al-Quran, ya. Wudhu juga ada perintah dalam Al-Quran, bukan hanya di Safinatun Najah. Safinatun Najah hanyalah merangkum, ya, menjelaskan tentang apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi sangat ngaco ketika KC ini mengatakan bahwa sumbernya ini nih gitu ya, kitab ini nih. Dia tuh ngaco, berarti dia nggak pernah buka Al-Quran, nggak pernah buka hadis. Kalau kayak gitu berarti Islam apa kayak gitu, ya. Begitu teman-teman. Kenapa saya katakan disesatkan? Ini adalah politik orang Arab untuk menarik devisa dari seluruh negara. Dikatakan ini perintah Allah. Nah, kalau yang komentar ini terlihat sekali kebencian KC terhadap syariat Islam, ya. Dia mengatakan bahwa syariat haji itu hanyalah politik orang Arab untuk menarik devisa. Ini kan alur pikiran yang ngaco, ya. Dia nggak ngerti yang namanya peraturan politik dalam negeri, luar negeri. Ya, ketika orang Indonesia misalnya pergi ke Tiongkok atau ke Roma, ada visa nggak? Ada. Untuk apa visa itu? Ya untuk bagaimana ya kita ketika masuki wilayah seseorang itu kan kita ada aturan hukum segala macam, ada keamanan di sana, ya. Dan ketika kita misalnya jalan-jalan pelesiran ke misalnya ke Roma, ya, atau misalnya ke Tiongkok, itu kan kita juga bayar pajak yang disebut visa itu, ya. Maka ya ketika Arab Saudi misalnya, ya, meskipun ini keliru juga ketika KC itu menyebut bahwa Arab Saudi itu adalah satu-satunya negara yang memanfaatkan, ya, visa haji ini untuk kekayaan negerinya, itu salah besar, ya. Karena memang visa haji itu nggak seberapa, KC. Coba deh kamu searching ya tentang bagaimana masalah peraturan haji dan umroh di tanah suci Mekah itu, ya, sangat sedikit, ya. Arab itu kaya karena memang kekayaan alamnya, minyaknya yang luar biasa. Jadi kalau misal dibilang ibadah haji itu adalah upaya untuk memperkaya negara Arab, ini ngaco, karena banyak juga negara Arab yang kaya tanpa adanya ibadah haji. Qatar, ya, coba lihat, ada di sana orang pergi haji? Nggak ada, tapi mereka kaya, ya. Begitupun negara-negara lainnya. Jadi ya wawasan kaca ini sangat sempit gitu terkait masalah berbagai macam hal, ya. Yang ada ialah dia hanya menunjukkan kebencian, kebusukan hatinya untuk mendiskreditkan ajaran Islam. Padahal masalah ibadah haji ini kan masalah ritual yang memang sudah Allah tetapkan, tidak ada kaitannya dengan masalah devisa atau segala macam, ya. Jadi ketika memang seseorang itu berangkat ke Mekah dengan modal bagaimana ia menabung, yang menaiki pesawat, ini adalah bagian dari ibadah, perjuangan untuk bagaimana meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak KC pahami, ya. Toh KC, Anda kalau misalnya mau jalan-jalan ke Eropa misalnya, Anda juga kan beli tiket pesawat kan? Beli gak? Nah, Anda beli tiket pesawat, uangnya dari mana? Pasti dari usaha kan, kerja atau jual tanah atau apalah gitu. Ya untuk pelesiran aja jalan-jalan Anda mau ngeluarin duit, masa ibadah kagak? Kan ngaco kayak gitu. Terus kenapa jadi Anda sentimen ketika ada orang mau ibadah gitu, haji, dia naik pesawat harus jual tanah dulu? Itu adalah bagian dari pengorbanan. Tidak ada yang salah di sini. Inilah kerangka berpikir yang keliru, logika berpikir yang keliru. Ketika orang ya berusaha dengan sepenuh hati untuk bagaimana ia mengeluarkan hartanya, mengeluarkan usahanya untuk bagaimana ia beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini dianggap sebagai bentuk apa istilahnya? Kebodohan. Ya, ini adalah keliru juga. Kalau begitu KC nggak usah deh beribadah hari Minggu ke gereja, atau orang-orang Kristen nggak usah beribadah hari Minggu ke gereja. Loh kenapa? Ngapain beribadah ke gereja? Kalau ke gereja kan minimal butuh ongkos. Ya jalan kaki juga ongkos kan, minimal minum aus. Atau naik mobil dah, naik mobil butuh bensin. Terus ngapain dong kita harus susah payah nyari duit beli bensin cuma untuk ke gereja? Coba ngapain? Buat beribadah doang. Ya buat ngapain? Nggak ada gunanya. Lah gitu juga kalau misalnya KC berpikir kita ngapain pergi haji, capek-capek jual sawah, naik pesawat sampai sono, ngapain, nggak ada gunanya. Dia sama, ibadah ke gereja juga nggak ada gunanya dong, capek-capek doang naik mobil, naik angkot, ya, atau naik kendaraan. Kan berpikirnya nggak begitu, maksud saya, ya teman-teman non muslim harus dipahami loh. Jadi berpikirnya itu bukan begitu. KC itu keliru. Ketika orang pergi haji dibilang itu adalah sesuatu yang sia-sia. Tidak, dia itu tidak memahami esensi ibadah. Ya, jadi yang dia pikir tuh hanya duit, ya. Padahal dalam Islam tuh manusia itu diciptakan bukan sekedar hidup, nyari makan terus mati. Enggak, ya. Dibilang kan katanya
ngapain ibadah haji, mendingan tuh duitnya buat buka toko segala macam. Itu kan pikiran orang-orang yang hanya berpikir tentang dunia. Kalau Islam kan tidak. Islam tuh berpikir bagaimana ya hidup ini bukan sekadar di dunia tapi juga di akhirat nanti. Keselamatan di akhirat nanti itu yang paling utama. Makanya amal ibadah kita, harta kita itu juga harus digunakan untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah esensi tujuan Allah menciptakan manusia ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas ya, manusia ketika dia ya pergi haji dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap upaya usaha yang dia lakukan, dia menabung, dia berusaha mengumpulkan uang untuk bisa pergi haji ke Baitullah. Ini adalah sebuah ibadah yang luar biasa. Sebuah pekerjaan yang menunjukkan ketaatan dia terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi kalau misalnya dibilang ibadah tuh nggak ada gunanya, ya kalau gitu KC ngapain beragama juga? Toh Kristen juga kan beragama. Di Kristen ada aturannya kan, suruh ibadah hari Minggu ke gereja segala macam kebaktian. Ngapain? Kalau memang ibadah tuh nggak ada gunanya. Loh, jangan begitulah cara pikir kita ya. Jadi di Islam itu ketika pergi haji itu sebagai pemaknaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh orang-orang Kristen juga ketika hari Minggu pergi ke baktian ke gereja sebagai bentuk ketaatan dan beribadah ya kepada Tuhannya. Yaitu silakan. Nah, ini jadi ya cara berpikir kaca ini keliru. Dia ini sudah bodoh secara Islam, tentang pemahaman Islam dia bodoh, tapi secara logika dia juga norak, tolol, ya bego. Nggak ngerti apa-apa. Maaf teman-teman ya, mungkin teman-teman nggak ada yang setuju dengan cara saya ngomong seperti ini. Tapi inilah ya memang menunjukkan gambaran apa lagi yang harus saya ungkapkan terhadap logika KC ini. Kalau bukan bodoh dan tolol, apa saya bilang dia pinter gitu? Ya tidak juga ya. Mohon maaf ya teman-teman bagi ada yang tersinggung ya. Jadi harus dipahami bahwa permasalahan ini adalah permasalahan serius ya, karena memang kaca ini berupaya untuk coba menggiring-giring logikanya ya, dengan logika yang rusak tersebut untuk bagaimana ya dia mengajarkan kepada umat Islam untuk bagaimana dia umat Islam tuh cobalah semakin ragu terhadap ajaran agama. Jadi ini adalah persoalan serius. Saya sebagai seorang muslim jelas terpanggil ya untuk membantah ini, dan saya menunjukkan kepada teman-teman semua bahwa sesungguhnya kaca ini memang orang bego, orang bodoh yang tidak layak diikuti omongannya. Jadi kalau ada orang yang mengamini, yang mengikuti atau menyetujui ocehan kaca ini, ya berarti dia adalah orang bego. Yang ngomongnya aja bego, apalagi yang ngikutinya. Karena memang dari segi pemahaman, dari segi referensi, dari segi logika, dia tuh bego dan tolol. Ya, ketika ini logika dia diterapkan di agama dia sendiri, itu akan berbenturan. Ya, akan merusak juga. Ya, kayak tadi dia mengatakan haji itu ibadah yang sia-sia. Ketika saya mengatakan juga ya ibadah ke gereja juga sia-sia, apakah bisa seperti itu? Kan tidak kan? Jadi logika seperti itu tidak bisa dipakai ya. Teman-teman yang non-muslim juga harus paham ya bahwa saya mengatakan ini bukan dalam rangka mendiskreditkan agama Kristen, tidak. Tapi saya mencoba untuk bagaimana menyandingkan cara berpikir kaca itu ketika dia menilai Islam, saya sandingkan dengan cara pikir dia terhadap agamanya sendiri. Masuk nggak? Ternyata tidak masuk kan? Seperti itu teman-teman. Saya tidak habis pikir kenapa kalau rukun Islam nomor 5 hajian itu wajib dari Allah, kenapa kalau mampu di jalannya? Masa sih Allah membebani manusia yang tidak mampu? Kan aneh. Tidak kasihan dong yang tidak mampu naik haji, dosanya tidak diampuni kalau memang naik haji itu menghapus dosa. Katanya Al-Quran berkata begini, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Sekarang rukun Islam, kalau tidak ya umat Islam tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya. Yang paket 5 ini wajib hukumnya, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji itu wajib hukumnya. Satu saja tidak dilakukan, gugur yang 4 karena satu paket.
Gitu. Ya, lagi-lagi KC terus menerus mengulangi kedunguannya dan kebodohannya terhadap ajaran Islam. Dia bilang tadi, kasihan dong orang yang nggak mampu, nggak pergi haji, ya jadi nggak terampuni dosanya. Ini siapa bilang, ya? Jadi ya KC. Jadi dalam Islam itu, ya saya jelasin nih. Dalam Islam itu masalah ibadah haji ini khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu menerangkan manis tato'a ilahi sabila. Ini kata yang tidak bisa dilepaskan dari syariat ibadah haji. Manis tato'a, ya. Jadi barang siapa yang mampu, ya mensyaratkan yang mampu. Tadi sudah saya sampaikan ya sebelumnya juga, ya bahwa sesungguhnya ibadah haji ini itu harus dengan kemampuan finansial, kemampuan fisik, kemampuan keamanan dan segala macam. Jadi apabila ada di antara kaum muslimin yang tidak memiliki kemampuan ini, ya dia gugur kewajibannya. Tidak berdosa. Yang berdosa adalah ketika orang itu dia mampu. Ya, dia punya uang, dia punya kesehatan, dia punya kesempatan, dan dia juga dalam keadaan kondisi aman, lalu dia tidak mau pergi haji, maka ini yang terkena dosa. Adapun orang yang nggak punya duit, ya, orang yang mungkin fisiknya sudah tidak mampu untuk pergi perjalanan jauh dan melaksanakan ritual ibadah haji, maka dia terbebas dari kewajiban ibadah haji. Manis tato apabila ia mampu. Ingat ini kata-kata ini, ya. Jadi benar sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Baqarah tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang itu melebihi dari kesanggupannya. Bukan hanya dalam aspek ibadah haji, bahkan dalam sholat pun, ya. Sebenarnya sholat itu kan syaratnya kita berdiri. Ya, kita berdiri, ya, kita melaksanakan rukun sholat, ya kan, kita berdiri menghadap kiblat, ya, kita baca Al-Fatihah dan segala macam, kita sujud, kita ruku, ya, sampai salam, ya. Namun ketika kita sakit, kan kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kita sholat sambil duduk. Kalau duduk pun kita tidak mampu, maka boleh kita sambil berbaring. Kalaupun berbaring kita masih belum mampu, maka kita dibolehkan untuk berisyarat. Begitupun ketika wudhu, ketika kita tidak menemukan air, sulit air, maka boleh kita tayamum. Ini adalah bentuk bagaimana syariat Islam itu tidak membebani umatnya. Apalagi ibadah haji. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya ibadah haji tersebut manis tato'a ilahi sabila, bagi yang mampu. Kalau dia nggak mampu, dia terbebas dari kewajiban tersebut dan tidak berdosa. Seperti itu. Bagaimana cara menghapus dosa? Dalam Islam itu kan jelas. Menghapus dosa itu dengan cara taubat. Adapun ibadah-ibadah yang lain itu adalah sebagai penunjang, ya, sebagai wasilah bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti ketika kita tidak pergi haji itu kita tidak diampuni dosanya. Diampuni kalau kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjalankan syariat Islam yang Allah perintahkan kepada kita dengan sangat betul-betul kesungguhan, dan juga kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah dosa kita akan diampuni dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya berpikir sampai sekarang, ternyata rukun Islam ini adalah saingan Pancasila. Pancasila ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawaratan, serta perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ini komentar makin ngaco lagi, ya kan? Kaca ini sebenarnya tujuannya apa? Kita udah bisa tebak kan, bahwa dia memang ingin mendiskreditkan Islam, ingin memojokkan Islam, ya. Dia bilang rukun Islam ini ingin menyaingi Pancasila. Kan ini ngaco. Padahal rukun Islam itu ada jauh lebih dulu, 1400 tahun yang lalu, ya, Rasulullah ajarkan terkait masalah rukun Islam ini. Sedangkan Pancasila kan ini ya baru-baru kemarin lah, ya, baru puluhan tahun, tidak selama adanya rukun Islam. Jadi ya kaca ini sebenarnya saya tahu pikirannya dia ini ingin mencoba membentur-benturkan Islam dengan Pancasila, dan ya itulah cara norak ya sebenarnya. Saya nggak mau di video ini, mungkin kalau ingin membahas masalah Pancasila dan Islam harus dibuat video khusus ya teman-teman, karena memang kita harus belajar juga tentang akar sejarah kata Pancasila yang 5 itu, yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh Islam itu seperti apa, ya kan, alasannya seperti apa, filosofi seperti apa, ya kan. Ini sebenarnya sudah banyak ya para ulama, para cendekiawan muslim yang sudah membahas masalah Pancasila dan Islam ini. Teman-teman bisa lihat di dalam bukunya, misalnya di karya dari Adin Husaini yang menulis tentang Pancasila bukan untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Di situ ada ya dijelaskan tentang bagaimana masalah Pancasila ini dari segi latar belakang kemunculannya,
ya hingga akhirnya pada penafsiran-penafsiran yang berkembang, itu memang Pancasila itu tidak bertentangan sebenarnya dengan Islam. Teman-teman nanti bisalah baca bukunya. Ya, dalam video ini saya tidak akan membahas ini secara khusus karena memang akan cukup panjang seperti itu. Saya hanya ingin mendakapi bahwa sesungguhnya KC ini memiliki niat yang jahat untuk bagaimana dia mencoba ya seolah-olah ajaran Islam ini bertentangan dengan Pancasila, seolah-olah Islam ini bertentangan dengan keindonesiaan. Ya, padahal yang dia lakukan ini adalah bentuk, ya kita tahu ya, bentuk adu domba, bentuk ujaran kebencian ya terhadap Islam, ya seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan keindonesiaan. Padahal jelas ya, Pancasila itu kan sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Satu-satunya agama yang memiliki konsep ketuhanan yang Maha Esa itu hanya Islam. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, cuma ada di Islam, ya. Dan ya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cara-cara seperti ini sudah norak gitu ya. Dan kita bisa diskusikan atau debat ini masalah ini secara lebih serius ya, tapi memang di lain waktu insya Allah seperti itu. Ini yang disebut kitab fikih nih. Makanya saya kepada Pak Jokowi, Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjid Nabawi, ke kuburan Nabi Muhammad, tahu di dalamnya, tolong Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini jangan dijadikan objekan devisa negara Arab. Memang sih hajian itu ibadah ke sana, memberi makan orang Arab. Sebab kalau tidak ada yang hajian ke Mekah, miskin tuh negara Arab, padang pasir. Ya, inilah bentuk sentimen KC ya terhadap syariat Islam terutama ibadah haji. Jadi dia udah melebar kemana-mana tuh, pikirannya udah duit aja kan. Jadi dibilang Arab Saudi itu ya bisa kaya karena orang pergi haji. Padahal sudah saya sampaikan tadi ya, Arab Saudi itu ya negara-negara Arab yang banyak juga ya tidak ada ibadah haji di sana seperti Qatar dan lainnya, itu tetap kaya karena memang memiliki kekayaan yang luar biasa, yaitu minyak. Nah, jadi ya sebelum KC itu ngoceh tentang masalah pendapatan ya Arab Saudi mengenai kekayaan negerinya, apakah itu bersumber dari ibadah haji ya yang dibilang tuduhan itu atau dari apa kekayaan alamnya, cobalah dicek ya, pangeran-pangeran Arab di sana tuh kaya karena haji atau karena minyaknya. Ya, sekarang gini ada cek ya, Indonesia kan negaranya kaya tuh, ya kan, banyak kan, harta melimpah, kekayaan alam melimpah kan, minyaknya, gasnya, emasnya. Banyak gak sih di sini orang miskin cek? Banyak ya. Ya maksud saya gini cek, jadi nggak usah lah ya mikir-mikirin Arab Saudi itu kaya dari mana. Toh di negerimu sendiri ini ya Indonesia, ya termasuk negeri saya ini, kan kemiskinan masih banyak nih ya. Jadi gimana dong solusinya gitu kan? Kok kita kekayaan alam melimpah tapi tetap miskin, sedangkan di Arab Saudi yang ente tuduh itu padang pasir gurun itu kok bisa kaya? Kenapa tuh cek? Kalau misalnya anda bilang karena ibadah haji, ibadah haji itu cuma setahun sekali cek ya, nggak cukup itu duitnya. Arab Saudi itu berapa juta penduduknya ya. Jadi maksud saya gini, untuk menilai apakah Saudi itu kaya atau tidak, apakah dari visa haji atau dari kekayaan alamnya, ya KC itu harus secara ilmiah ya, secara objektif harus meriset ya. Sebenarnya tuh sumber kekayaan utama Arab Saudi itu dari mana? Apakah dari haji umroh atau dari kekayaan alam minyaknya? Itu yang lebih rasional, itu yang lebih ilmiah ya, bukan karena kedengkian. Nah sekarang kita balik ke Indonesia misalnya, kita dikaya alam kan luar biasa loh, tapi kenapa kok masih banyak rakyat dalam garis kemiskinan? Ini adalah sebagai studi perbandingan ya. Jadi sentimen kita terhadap Arab Saudi apalagi dikaitkan dengan masalah syariat ibadah haji, masalah kekayaan itu kalau kita mau bicara ya, sebenarnya yang penentu kekayaan atau tidak itu kan bagaimana policy ya, kebijakan dari pemerintah itu terkait bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Indonesia dengan segala macam kekayaan alamnya kok masih banyak rakyat yang miskin misalnya. Ini kan berarti terkait dengan kebijakan. Ya, bagaimana kebijakan itu harusnya berpihak pada kekayaan alam, bumi, laut, air dan segala macam yang terkandung dalam bumi Indonesia ini harus dimanfaatkan betul-betul untuk kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Tapi yang ternyata terjadi sekarang ini apa? Kita ini masih saja dalam
banyak kondisi masyarakat Indonesia dalam kondisi kemiskinan. Berarti ada yang masalah di sini bukan karena kekayaan alamnya, ya, tapi karena policy, kebijakan, ya, kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa, ya, terkait masalah kekayaan alam Indonesia ini yang belum maksimal atau bahkan tidak sama sekali diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Ya, jadi tolong ya, KC itu berpikir lebih luas lagi, lebih dewasa lagi, ya, lebih memahami lagi persoalan konteks kenegaraan terkait masalah pemasukan negara dan kenapa negara itu bisa kaya. Yaitu KC itu harus pahami itu. Negara Arab Saudi itu ya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, minyak yang luar biasa, yang mereka manfaatkan betul kekayaan alam itu untuk kemakmuran negerinya, rakyatnya, bangsanya. Berbeda dengan kita, memiliki kekayaan alam yang luar biasa tapi tidak diperuntukkan untuk maksimal kekayaan dan kemakmuran rakyatnya, malah untuk segelintir elit saja. Itu cara berpikirnya ya. Anda tuh harus belajar ilmu politik. Mohon maaf teman-teman, saya bukan maksud nyombong ya, tapi memang ya ini sebagai kritik keras saya saja terhadap KC ya. Jadi dia berpikir tentang masalah kenegaraan ini, masalah sejahtera atau tidak itu berdasarkan sentimen terhadap ritual agama, ini nggak tepat. Kalau kita pelajari ilmu politik ya, jadi masalah kekayaan atau tidak itu kan terkait erat dengan kebijakan negara sebenarnya. Ya banyak hal kalau kita mau bicara masalah politik lebih luas lagi ya. Seperti itu mungkin kurang lebih yang bisa saya jelaskan dalam konteks masalah Arab Saudi kenapa bisa kaya. Ya, kalau nggak disumbang dari setiap negara. Nah, syariatnya kitab ini yang membuat kaya orang Arab. Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing untuk berangkat ke Arab. Di sana cuma cium batu, Hajar Aswad, termasuk kaum-kaum musyrikin. Saya ngalami itu. Saya ngomong ini fakta. Ya, kalau KC bilang bahwa pergi haji itu adalah bagian dari jalan-jalan gak berguna, ya nyium-nyium batu saja, ya itu mungkin karena KC dulu niatnya seperti itu, jalan-jalan ya, nyari gelar segala macam. Berbeda dengan orang yang memang pergi haji itu adalah bagian dari bentuk ketaatan dia dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak akan memiliki pemikiran seperti KC. Ya, karena memang ibadah ritual itu adalah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kok ibadah haji itu harus ke Mekah? Mengapa kok ibadah haji itu harus tawaf? Mengapa ibadah haji harus bermalam di Mina? Mengapa ibadah haji harus wukuf di Arafah? Mengapa ibadah haji itu harus ya kita tahallul segala macam? Itu adalah bentuk ritual yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ajarkan kepada kita. Jadi esensi ibadah itu tadi ketundukan, kepatuhan dan ketaatan, bukan semau kita. Ibadah haji ke sana cuma pelesiran ya, pakai kacamata hitam, jalan-jalan semau kita, nggak ada ritualnya, ya itu mah bukan ibadah namanya. Ya maka di sini cara berpikir KC itu aja udah keliru tentang ibadah. Jadi ya dari awal sudah saya sampaikan bahwa memang ini orang nih terlalu dungu dan bego gitu ya dalam memahami tentang ajaran Islam dan memahami tentang syariat Islam. Ya ibadah itu di pikiran dia hanyalah semaunya, tidak usah itu yang namanya nyium Hajar Aswad, ya terus capek-capek ya mengitari Safa dan Marwah segala macam. Ini kan keliru berpikir seperti ini ya. Tidak perlu lagi tawaf ya keliling 7 kali ke Ka'bah ya. Karena memang kalau kalian mau tanya dasarnya itu apa gitu, kenapa harus ritual haji itu mengelilingi Ka'bah 7 kali? Karena itulah yang Allah tetapkan kepada kita, itulah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita, contohkan kepada kita. Jadi esensi ibadah itu taat, bukannya semau kita. Kalau ibadah itu semau kita, itu bukan ibadah namanya. Ya, jadi variasi, ya istilahnya tuh semau gue gitu. Nah itu ya mungkin KC di agamanya seperti itu, silakan saja. Ya makanya saya bilang tadi di awal ya kan, kalau misalnya KC berpikir bahwa ritual agama itu harus sesuai dengan kehendaknya barangkali ya coba deh tanya KC, kenapa kok kalau ritual ibadah tuh kebaktian tuh harus hari Minggu, kenapa kok nggak hari yang lain, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu misalnya, ada nggak ada kan? Kenapa harus Minggu gitu, kenapa harus Minggu? Apakah Minggu itu ditetapkan oleh Yesus? Enggak juga kan? Apakah Minggu itu ditetapkan oleh siapa jadinya? Coba cari sejarahnya ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Insan Elias Mokoginta di dalam bukunya ya Mustahil Kristen Bisa Menjawab. Ya, kasihan. Makanya saya sampaikan sekarang kebenaran ada di dalam Taurat dan Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil.
bukan menurunkan kitab hadis ini, bukan. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Ya, itu kan persepsi KC ya. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Ya benar. Di dalam Al-Quran itu juga Allah menerangkan, Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya, ya, Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Ya. Adapun KC bilang ya jalan kebenaran itu ngikutin Taurat dan Injil, yaitu kan persepsi KC ya. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim meyakini betul ya bahwa sesungguhnya jalan keselamatan itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Quran surat Ali Imran yang KC bacakan itu adalah berkaitan dengan Al-Qur'an ya. Allah menurunkan Al-Qur'an, kitab kepada Nabi Muhammad ya, sebagai petunjuk, sebagai pembeda, Al-Furqan ya. Dan juga sebelumnya Allah juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Itu adalah suatu ajaran yang memang ada dalam Islam. Namun ya perlu diketahui bahwa sesungguhnya otentik ya, keaslian dari kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat ya, baik itu Injil, itu saat ini diragukan keasliannya dalam agama Islam ya. Dengan kata lain, sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang ada dalam Alkitab tersebut ya. Jadi memang wajar ketika kaum muslimin itu tidak lagi ya mempercayai Alkitab yang sekarang ini yang ada ini, karena memang bagi kami meyakini bahwa itu adalah sudah tidak otentik lagi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala itu sudah dirubah ya, dimodifikasi segala macam ya oleh Paulus ya, oleh kalangan-kalangan ya pemuka agama mereka dulu ya. Mereka rubah-rubah ayat-ayat Allah tersebut ya dengan sesuai kehendak hati mereka. Inilah yang dimaksud dengan merubah-rubah, yang menciptakan kitab-kitab yang mereka karang sendiri dan mereka ini mengaku ini dari Allah. Ini yang terjadi dalam Alkitab yang ada pada saat ini, dan wajar umat Islam tidak meyakini itu. Dan umat Islam meyakini bahwa sungguh yang paling otentik, yang paling asli saat ini kitab suci hanyalah Al-Qur'anul Karim ya, sebagaimana firman Allah ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Al-Quran lah yang sampai saat ini, bahkan hingga hari kiamat nanti, yang masih terjaga keasliannya, kemukjizatannya, kemurniannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi tangan-tangan kotor manusia yang mencoba untuk ya memelesetkan atau merubah ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Kalaupun banyak Al-Quran yang beredar ya, yang itu ditulis oleh orang-orang yang mencoba untuk bagaimana menyelewengi ya Al-Quran, maka secara tidak lama kemudian pasti akan ketahuan bahwa itu adalah Al-Quran palsu, tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Karena Al-Quran ini mukjizat. Jutaan orang tuh paham dan hafal Al-Quran. Jadi ketika ada yang memasukkannya ketahuan. Karena berapa banyak orang yang menjaganya. Ya, berapa banyak penjagaan Allah terhadap Al-Quran melalui orang-orang yang hafal terhadap Al-Quran. Berbeda dengan Bible. Ya, satu pun orang tidak ada yang hafal 100% isi Bible. Dan ini menunjukkan memang ketidakmujizatan kitab tersebut. Ya, makanya benar ya, Ustadz Insana LS Mokoginta tuh pernah ya menantang ya kalangan Kristen, baik kalangan pendeta, pastor, gereja ya ataupun umat Nasrani yang bisa hafal ayat Bible dikasih mobil sama dia. Kan sampai sekarang tidak ada. Dia bilang, kan kitab mah bukan untuk dihafal tapi diamalkan. Iya. Tapi kenapa kok tidak bisa dihafal? Karena itu bukan mukjizat. Ya. Karena emang itu bukan sesuatu yang datang dari Allah. Berbeda dengan Al-Quran. Selain dia diamalkan, dia juga bisa dihafal karena dia mukjizat. Ya, karena itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pilihkan ya dari umat manusia ini yang bertakwa, hafal Al-Qur'an, sehingga ketika ada orang-orang yang mencoba merubah Al-Qur'an itu sudah ketahuan. Ini Al-Qur'annya palsu. Ini Al-Qur'annya udah enggak benar karena tidak sesuai dengan isi Al-Qur'an yang asli. Banyak yang menjaganya berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah Wa man lam yahkum bima anzalallahu biha fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau melakukan apa yang diturunkan Allah di dalamnya, yaitu dalam Taurat dan Injil, bahwa kafir, mereka itu adalah kafir. Nah, yang kafir itu yang mengikuti kitab ini, saudara. KC itu salah ya, melafazkan ayat itu tidak ada fihanya, wa malam yahkum bima anzalallah
faulaika humul kafirun. Itu yang benar ya. Jadi barang siapa yang tidak menghukumi ya segala perkara itu terhadap apa yang Allah turunkan, ya maka dia telah kafir. Jadi ya dalam konteks ini KC ingin menegaskan ya bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu menghukumi perkara bukan dari Taurat dan Injil, maka dia telah kafir karena dia telah menghukumi berdasarkan kitab Safinatun Najah. Nah, ini adalah keliru. Ya, oke lah, kita ambil kesimpulan dulu ya dari KC itu tentang bagaimana menghukumi segala sesuatu berdasarkan Taurat dan Injil. Pertanyaannya kita balik. Kalau memang kita harus menghukumi berdasarkan Alkitab, ya, Taurat dan Injil, sekarang KC saya tanya, dari mana Anda menghukumi Yesus itu sebagai Tuhan? Apakah ada dalam Taurat dan Injil? Apakah ada dalam Injil yang menyatakan betul ya secara otentik ya tanpa tersirat bahwa Yesus mengaku dirinya Tuhan dan menyuruh umat manusia menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ada nggak? Oke, kita balikin dulu nih logikanya KC ya, karena dia berdalil dengan ayat tersebut kan, agar barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah maka dia termasuk orang kafir, dan dibilang berhukum itu dalam artian berhukum kepada Taurat dan Injil. Oke, kita pakai Alkitab dulu ya, Taurat dan Injil. Dalam satu hal dulu, perkara yang paling esensi dalam beragama itu ketauhidan, ketuhanan. Coba tunjukkan kepada saya hukum ya di dalam Al-Qur'an, di dalam Taurat dan Injil yang menerangkan, menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada? Ada? Coba cari sampai hari kiamat, cari, tidak akan ketemu. Dengan kata lain, sebenarnya apa yang KC lakukan itu sudah menyalahi dari hukum Taurat dan Injil, yaitu dia menghukumi Yesus sebagai Tuhan tidaklah berdasarkan isi dari Alkitab, yaitu Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil tidak mengisyaratkan Yesus sebagai Tuhan yang harus disembah, tapi yang ada justru di banyak ayatnya di dalam Alkitab diterangkan bahwa Yesus itu hanyalah seorang nabi, hanyalah sebagai utusan Allah, dan dia memerintahkan manusia untuk menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Tidak mengatakan menyembah dirinya, tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Ya, ini hanyalah logika-logika yang terus dibolak-balik saja oleh orang-orang Kristen untuk bagaimana Yesus sebagai Tuhan. Dan bagaimana sebenarnya dia mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Satu-satunya dalil yang dia ungkapkan adalah dalam kalimat yang berikut ini. Ya, kita akan lihat nanti dia mengatakan bahwa dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di situ menerangkan, kata dia, Yesus itu jalan keselamatan dan Yesus adalah Tuhan. Ini adalah sebuah kekeliruan, teman-teman. Ini adalah sebuah konklusi pikiran yang ngaco. Ya. Oke, kita dengarkan dulu dari KC seperti apa. Ya, haji tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Amin, saudara. Yang bisa menyelamatkan adalah hanya Yesus. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan. Jadi argumentasi KC, ya ini juga yang kemarin sempat disinggung oleh Juli Caniago, bahwa kebanyakan mereka itu cuma menggadang-gadang atau istilahnya memanfaatkan betul ya Yohanes pasal 14 ayat 6 ini sebagai ayat yang katanya menunjukkan keilahian dari Yesus atau ketuhanan dari Yesus. Ya, jadi ayat-ayat ini selalu diulang-ulang ya, argumentasi norak yang sebenarnya saya sudah bahas ini ya, masalah Yohanes 14 ayat 6 ini yang sebenarnya tidak sama sekali menunjukkan ketuhanan Yesus. Teman-teman bisa lihat ya di dalam video saya yang ini yang membahas tentang Judi Caniago, penjelasan saya berkenaan dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 tersebut. Ya, jadi apa kesimpulannya teman-teman? Kesimpulannya lagi-lagi kita dipertontonkan oleh kedunguan orang-orang yang memang ngebet banget gitu ya, pengen viral dengan cara menyerang atau mendiskreditkan Islam dengan modal seadanya. Ya, modal pengakuan sebagai murtadin ya, sebagai dulu mantan Islam segala macam, itu mungkin sebagai modal yang cukup seksi. Apalagi bagi kalangan non-muslim ya, khususnya teman-teman Kristen, seolah-olah ketika ada orang yang murtad itu udah sebagai standar, wow ini loh bener loh dia pernah Islam ya, terus dia jelasin kejelekan Islam, ini benar-benar top gitu. Tapi sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim ya, ketika dihadapkan pada tontonan-tontonan orang-orang bego seperti ini,
ya justru semakin yakin kepada keimanan kita sendiri bahwa sesungguhnya mereka yang telah meninggalkan agama Islam, mereka adalah benar-benar orang yang bodoh terhadap Islam itu sendiri, dan mereka sangatlah rugi ya, karena sesungguhnya ya entah apapun motifnya, yang jelas ya kita sebagai seorang muslim sangat meyakini betul bahwa sesungguhnya hanya Islamlah sebagai satu-satunya agama dan jalan keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Sampai kapanpun Islam harus kita pegang teguh ya. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Orang yang telah menjual agamanya hanya untuk kesenangan dunia ya, hanya untuk bagaimana ia mendapatkan jodoh seperti dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang merugi ya. Ya kita berharap ya tontonan-tontonan orang-orang yang murtad itu semakin menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya memang hidayah itu harus benar-benar diperjuangkan, teman-teman. Diperjuangkan dengan apa? Dengan ilmu terutama. Kita harus benar-benar sebagai seorang muslim nih termotivasi dong kita untuk terus belajar tentang Islam. Bagaimana sih Islam ini ya? Benar gak sih ajarannya, seperti apa sih yang Allah tuntun, yang Allah inginkan ke kita tuh apa gitu? Allah tuh pengen saya itu seperti apa sih sebagai makhluknya, sebagai hambanya tuh. Nah kita belajar termotivasi agar ketika ada fenomena beberapa orang yang mencoba untuk menyerang dan mendiskreditkan atau menjelek-jelekan ajaran Islam, toh kita sudah mempunyai bekal untuk bagaimana menilai dan menimbang perilaku tersebut. Ya, baik teman-teman ya, apapun yang orang-orang kafir, orang-orang munafik lontarkan terhadap Islam, hendaklah kita semakin senantiasa terus ya berpegang teguh terhadap agama Islam, dan semoga kita semua mati ke dalam keadaan muslim dan keadaan husnul khotimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga Allah meridhai langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.